Alat elektronik yang sudah rusak dan gak kepakai juga jadi salah satu ancaman limbah nih. Apalagi teknologi terus berkembang. Tiap tahun ada aja alat elektronik keluaran terbaru yang bikin peralatan elektronik lawas bakal jadi sampah. Sampah elektronik bisa berupa baterai, bola lampu pijar, monitor komputer, televisi, dan yang gak pernah absen adalah telepon selular. Sebagian komponen yang ada dalam sampah elektronik memang bisa didaur ulang, tapi cuma sekitar 20%-nya saja. Sisanya banyak yang dibakar, ditimbun, bahkan ada yang dibuang sembarangan. Aduh, ini nih yang menjadi masalah. Komponen barang elektronik mengandung berbagai logam berat yang masuk ke dalam kategori B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Kalau dibuang sembarangan dan terkontaminasi dengan air, tanah, dan udara bisa menjadi racun. Sebagai sampah berbahaya dan beracun, penanganan sampah elektronik harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Karena berbeda dengan pengelolaan sampah organik. Gak boleh sembarangan juga, harus ada izin secara legal yang mampu mengelola sampah elektronik sesuai standar yang telah ditetapkan. Ini dia salah satu perusahaan besar yang dapat mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun alias B3. Letaknya di daerah Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Luasnya sekitar 63 hektar. Wow, gede banget kan? Di sini limbah kategori B3 diolah jadi bentuk cairan dan padat. Olahan limbah dalam bentuk cair yang sesuai dengan standar baku mutu sudah aman jika dialirkan ke sungai. Sementara olahan limbah dalam bentuk padat atau disebut landfill bisa disulap jadi bukit yang bisa ditanami pepohonan. Mantul banget kan? Tempat penimbunan air yang ramah lingkungan dan modern untuk limbah berbahaya ini sudah direkayasa dan dioperasikan sesuai standar. Landfill atau olahan limbah berbentuk padat yang dibuat berkapasitas hanya sekitar 60 hingga 70% saja dari luas wilayah. Jadi kalau sudah overload, perusahaan harus mencari lokasi baru lagi. Meski bisa ditanami pohon, tujuannya hanya untuk penghijauan saja ya. Jadi nggak boleh ditanami pohon yang bisa dikonsumsi. Soalnya walau bagaimanapun, lahannya berasal dari limbah berbahaya. Jika sudah penuh, tentu saja kita harus mencari lokasi baru untuk mendapatkan lokasi yang pas untuk pengelolaan limbah B3. Jadi ketika PPL ini tutup, kita masih punya tanggung jawab selama 30 tahun sejak PPL ini tutup. Sebelum diolah, sampah elektronik harus dipilah berdasarkan jenisnya. Lalu dibongkar sampai komponen terkecil. Seperti CPU ini, mulai dari case, PCB, kabel, hingga bautnya masing-masing dipisahkan. Selanjutnya, baru menentukan metode penanganan dan proses pengolahan yang tepat. Semua komponen diolah secara terpisah. Ada sebagian komponen yang masih bisa didaur ulang, sehingga bisa digunakan kembali. Sementara sebagian komponen yang tidak bisa didaur ulang, diolah lebih lanjut deh. Pengolahan sampah elektronik bakal menghasilkan limbah padat. Selanjutnya disimpan pada tempat penimbunan akhir atau landfill. Butuh waktu sekitar 15 hingga 20 tahun hingga landfill dapat ditanami pepohonan. Lama banget ya. Prof, ini Enyeng udah ngumpulin barang-barang elektronik bekas dari warga. Wah, mantul Pak Enyeng. Sekarang kita coba dengan mesin baru bikinan Profesor ya. Memangnya bisa, Prof, ngubah elektronik bekas jadi baru lagi? Sungguh impossible, Profesor. Kan unyil. Kalau belum dicoba, ya mana tahu. Nah, sekarang tinggal kita tunggu saja. Maksudnya nunggu sambil buka e-commerce ya, Prof. Terus belanja deh barang elektronik barunya di situ. Waduh, kayaknya udah jadi nih, Prof.
Enyeng penasaran pengen lihat. Geser dikit dong, Prof. Waduh, Pak Enyeng, jangan main buka dong, bahaya. Aduh. Kok malah gini sih, Prof? Waduh. Tangan Pak Enyeng sih kurang bagus. Makanya jangan main buka aja. Jadi gini deh. Wow.